Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Devitra, mahasiswa Universitas UPI PTK Padang dengan jurusan Sistem Informasi. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan judul dari skripsi saya, yaitu Sistem Informasi Akuntansi, Laporan Keuangan pada Toko Obrasdon dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP Database MySQL. Baik, pada tampilan pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang dari toko Obrasdon adalah salah satu perusahaan atau jasa berada pada kota Payakumbuh, bergerak pada jasa pengobrasan tepian kain dan keperluan alat jahit dan sejenisnya. Maka dari itu, penulis merencanakan dan menganalisis aplikasi yang biasanya melakukan pembukuan hanya menggunakan kertas dirubah dengan proses terkomputerisasi agar mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan dan mengurangi sampah. Lanjut, nomor 2 yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari 3 poin. Poin pertama, bagaimana sistem informasi dapat menyajikan laporan akuntansi secara detail, akurat, dan cepat sesuai dengan kebutuhan manajemen perusahaan. Poin kedua, bagaimana sistem dapat memudahkan perusahaan dalam pencarian data transaksi saat dibutuhkan. Dan poin terakhir, bagaimana sistem informasi akuntansi yang dapat mempermudah perusahaan untuk mengetahui status keuangan dan keputusan yang harus diambil. Lanjut, hipotesa. Hipotesa terdiri dari beberapa poin, yaitu dengan adanya sistem informasi ini, kalkulasi audit akan semakin optimal dan meminimumkan kesalahan yang menyebabkan kerugian. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan perusahaan dengan mudah mengetahui status keuangan yang ada dengan cepat sehingga bisa menghasilkan keputusan yang tepat dan tepat pula. Dengan adanya sistem informasi ini, perusahaan bisa membuat laporan keuangan dengan mudah dan mengetahui berapa keuntungan dan kerugian perusahaan yang dengan tepat. Lanjut, batasan masalah. Batasan masalah terdiri dari 3 poin. Poin pertama, sistem yang dirancang hanya membantu dan menginputkan data dan transaksi keuangan. Sistem yang dirancang hanya sebagai media informasi dalam bentuk laporan keuangan. Poin terakhir, sistem yang dirancang tidak bisa dilihat oleh orang lain karena sistem yang dirancang hanya bersifat privasi dan dapat dijalankan oleh admin sendiri atau user sendiri. Berikut ini adalah gambar tampilan dari use case diagram. Yang use case diagram yang ini adalah gambar admin. Admin melakukan login dan lanjut memvalidasi, lanjut ke tampilan home, pengaturan, transaksi, laporan. Pada tampilan transaksi, lanjut memvalidasi, lanjut ke jurnal umum, kas keluar, dan posting. Maaf, untuk gambar posting sedikit tertutup. Untuk laporan, lanjut memvalidasi buku jurnal, neraca percobaan, hitung SHU, rugi laba, dan neraca. Lanjut. Dan ini adalah tampilan dari UML class diagram, yaitu semua database terhubung terhadap satu database, yaitu tabel transaksi, jurnal umum, jurnal masuk, jurnal keluar, tabel laba rugi, tabel master, tabel admin, tabel profil, tabel neraca, semuanya terhubung dalam satu tabel transaksi. Lanjut. Ini adalah tampilan UML sequence diagram. Activity diagram. Login, lanjut ke home, dan dari home terdapat 3 tabel, yaitu pengaturan, transaksi, laporan, lanjut ke logout. Selanjutnya masuk ke keterbatasan sistem, yaitu poin pertama, sistem yang dirancang hanya mampu memperlihatkan proses akuntansi perusahaan. Poin kedua, sistem ini tidak dirancang untuk menghitung dan mengkalkulasi pendapatan dan pengeluaran.
yang diobjekkan pada toko yang hanya dioperasikan oleh satu user. Jadi program yang sistem informasi akuntansi yang saya rancang hanya dapat dioperasikan oleh satu user, karena sistem ini hanya bersifat privasi yang hanya dapat dijalankan oleh satu user, karena sistem ini sangat sangat rentan karena menghitung keuangan pada perusahaan, jadi hanya bisa dioperasikan oleh satu user saja. Kesimpulan dari program ini, sistem informasi akuntansi mampu mengolah informasi mengenai kalkulasi audit secara terkomputerisasi di toko Brasdon. Sistem dapat membantu user atau pengguna untuk menghasilkan data status akuntansi atau keuangan perusahaan dengan cepat dan tepat dibanding dengan sistem yang sebelumnya masih manual. Seperti kita ketahui, sistem manual hanya memperbanyak sampah terutama sampah kertas. Lanjut poin ketiga, adanya proses login dan logout untuk admin dan user lain sehingga keamanan data pada sistem dapat terjaga dengan baik. Poin terakhir, sistem informasi akuntansi mampu mengolah informasi mengenai keuangan secara terkomputerisasi di toko Brasdon. Berikut adalah saran. Saran itu, sistem yang dibangun penulis pada intinya hanya sebatas akuntansi, sehingga diharapkan adanya pengembangan lagi untuk sistem yang lebih luas. Diperlukan pemeliharaan dan pengembangan terhadap program aplikasi yang telah dibuat, supaya dapat digunakan secara berkelanjut dengan kebutuhan terhadap informasi yang ada pada toko perusahaan toko Brasdon. Didasari bahwa pada waktu ke waktu kebutuhan akan informasi yang lebih komplit merupakan hal yang sangat penting bagi pihak perusahaan, meningkatkan pamor perusahaan yang terkadang dianggap sepele oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut, ada juga keterbatasan ini, maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakannya. Baik, sekian dari tampilan PowerPoint saya. Dan saya akan lanjut dengan presentasi program. Baik, sebelum menjalankan program, terlebih dahulu kita aktifkan MOES-nya. Ini udah aktif ya. Dan ini tampilan dari desktop Brasdon dan jamnya. Home, pengaturan. Ini kode perkiraan. Ini kode perkiraan bisa ditambahkan ya, sesuai kebutuhan. Baik, lanjut ke jurnal umum. Jurnal umum ini. Ini lanjut keterangan, jumlah transaksi, nomor rekening, posisinya di debit atau di kredit. Bisa diganti, lanjut disimpan, dan tampilkan, dan lanjut ke tabel. Setelah disimpan lanjut ke tabel ini ya. Lanjut jurnal kas keluar. Sama jurnal kas keluar ini, keuangan keluar, keterangan, nomor rekening maksudnya ini. Contohnya 01 kode kas. Ini 01 kas, 02 piutang dagang, 03 sewa dibayar, 04 perlengkapan, lanjut 201 hutang dagang, 202 hutang gaji. Cuman 202. Keterangan transaksi contohnya bayar listrik, servis mesin, pembelian peralatan mesin, dan jumlah uangnya. Lanjut ke tabel posting. Ini hasil dari posting transaksi sebelumnya. Cukup. Lanjut ke laporan tabel buku jurnal.
Ini contoh buku jurnal data sebelumnya. Di sini ada periode, bisa dicari periodenya mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lanjut tampilkan. Lanjut ke neraca percobaan. Ini adalah tampilan tabel dari neraca percobaan. Hitung SHU. Lanjut ke laba rugi. Ini tampilan dari penghitungan laba rugi dan neraca. Neraca ini bisa ditampilkan. Kas, bank, piutang anggota bisa diinputkan juga. Lanjut ke logout. Ya. Ini adalah tampilan dari login. Baik, cukup sekian dari presentasi hasil skripsi saya. Jika ada kesalahan, mohon pengkoreksiannya. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, silahkan di komen pada kolom komentar. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.